perkenalkan saya Irfan. Saya kebetulan pengajar di program studi desain komunikasi visual DKV FSRD UNS. Kebetulan saya juga seorang praktisi di bidang desain dan juga ekonomi kreatif. Apa kabar semua? Nah, cuman sayangnya mungkin sekarang banyak yang bilang bahwa kita sedang tidak baik-baik saja ya. Terutama di sektor ekonomi, teman-teman sering dengar berita sekarang sedang terjadi perlambatan ekonomi, terjadi secara global ya. Kemudian inflasi sedang naik tinggi, kemudian kebijakan-kebijakan moneter diperketat di banyak negara. Ada konflik di Timur Tengah dan juga Ukraina sedang terjadi perang. Yang kemudian ujung-ujungnya adalah banyak sekali perusahaan di luar sana dan juga di Indonesia melakukan kebijakan layoff, pemutusan hubungan kerja untuk pekerja-pekerja tetapnya. Kondisi yang serba tidak pasti ini kemudian membuat mereka dengan alasan untuk bertahan hidup memilih untuk menggunakan pekerja-pekerja freelance, pekerja paruh waktu tadi untuk melanjutkan bisnis ini di situasi yang tidak pasti. Nah, pekerja-pekerja freelance ini sebenarnya punya banyak sekali opportunity yang menarik ya. Pertama adalah fleksibilitas di waktu dan tempat kerja. Kalian bisa kerja dari manapun, kapanpun. Kemudian terutama buat teman-teman yang berpikir kerjaan freelance menarik itu kan salah satunya kalian akan membuka market yang lebih luas, ya kan? Kalian bisa aja posisi di Indonesia, kemudian market yang dikejar itu internasional gitu. Nah, sekarang mungkin kita bayangkan dulu kali ya, jadi pekerja freelance itu seperti apa? Ini untuk mbak-mbak gitu, yang perempuan. Bayangkan kalian seperti itu, ada di pantai, pinggir, pemandangannya indah, udaranya bersih, kalian mungkin ditemenin minuman manis segar di sebelah kalian, ada payung nutupin, kalian kerja pakai laptop di tempat duduk yang bisa sambil rebahan. Atau mungkin kayak gini, kalian kerja di kafe, di luar panas, kalian di dalam pakai AC dingin gitu, kemudian minum kopi, ada snack-snack, di foto selfie cepret, taruh buat status, kayaknya keren banget. Kayak lifestyle-nya asoy gitu ya. Ini buat yang laki-laki, suka denger ini nggak sekarang? POV-an itu. POV, mas-mas low living. Gaji Amerika tinggal di Surakarta, yang nggak pengen siapa. Rumahnya pinggir desa, tapi rumahnya luas, kalian nggak ada masalah finansial, pakai mobil listrik, motor listrik, pagi-pagi cuma pakai sarung doang, nyiram-nyiram tanaman, nganter anak sekolah, balik, ambil kopi, puter dulu, manual brew, nggak pakai gula, hidup sehat gitu kan. Ketemu teman-teman, meeting gitu. Keren kan kayaknya. Itu yang sering kalian lihat di layar-layar gadget kalian. Cuman sayangnya, realita tak seindah algoritma, bos. Oke. Karena itulah di tema kali ini saya akan bawakan ini, kita akan ngomong-ngomong tentang creativity paradox ya, kita akan ngomong tentang freelance, kita ngomong yang namanya gig economy, dan terutama adalah soal kesehatan mental. Oke, pertama kita akan ngomongin gig economy sendiri itu apa. Jadi gig economy adalah sistem ekonomi di mana pekerja itu terlibat dalam proyek-proyek jangka pendek gitu. Jadi terutama dibantu dengan banyak sekali platform online yang menyediakan pekerjaan. Mungkin teman-teman terbiasa dengar yang namanya Upwork, kemudian pernah dengar yang dulu-dulu zaman dulu ada yang namanya 99 Design, pernah dengar nggak sih? Kontes-kontes desain gitu, atau sekarang Fiverr. Ada yang tahu gitu? Ada yang nge-freelance nggak sih di sini? Terutama yang mas-mas kreatif yang pegang kamera sambil ngedit-ngedit di luar jam kampus misalkan. Oke. Nah, ini jumlah pekerja ini ya, jumlah pekerja data BPS nih tahun 2023, bahwa ada 46,67 juta atau 33% jumlah pekerja freelance. Kalau dilihat dari chart pie-nya itu kalian ada ini ya, sepertiganya, jadi sebenarnya cukup besar angkanya. Nah, gig economy ditunjang oleh kemajuan teknologi ya, dengan sekarang internet tuh semakin penetrasinya kemana-mana, kemudian harganya juga makin murah, makin kenceng, dan banyak sekali platform gratisan yang bisa teman-teman pakai, sifatnya kolaboratif gitu, kerja bareng-bareng di mana-mana, gratisan semua gitu. Nah, meski menawarkan fleksibilitas,
work from anywhere, anytime, anywhere ini sebenarnya punya satu potensi trouble ya. Dia itu mengaburkan batas kehidupan pribadi dan pekerjaan. Jadi mana kerja, mana kehidupan pribadi itu ngeblur, nggak jelas, nyampur-nyampur. Nah, mari kita lihat skenario hidup seorang freelancer itu kayak gimana. Pertama, kehilangan batas waktu. Oke, sekarang kenapa sih orang milih pengen kerja nge-freelance? Tidak semua orang freelance itu kerjanya full time jadi freelancer. Banyak orang itu yang mereka itu misalkan kerja kantoran, tapi karena kebutuhan pengen duitnya lebih banyak, mereka tambah kerjaan freelance ini. Bayangin 9 to 5, udah kerja di kantor, pulang ke rumah bentar, ngerjain kerjaan freelance, dan biasa freelancer itu pasti mostly nggak cuma satu project, mereka bisa simultan 2-3 project sekaligus. Sampai rumah istirahat bentar, garap. Misalkan desainer atau gambar, makan, kemudian bangun lagi, ngerjain lagi, sampai misalkan sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi. Habis itu baru bisa tidur, jam 7 bangun, prepare, berangkat kampus. Waktunya habis, gitu. Buat yang misalkan bujangan mungkin nggak apa-apa ya, tapi yang buat sudah berkeluarga itu kasihan. Kapan waktunya buat keluarga gitu. Yang kedua adalah kehilangan batas ruang. Batas ruang kayak gimana? Oke, sekarang mungkin skenario ini untuk teman-teman yang freelance-nya itu full time freelancer. Kayak kalian misalkan masih mahasiswa, pengen dapat tambahan duit, kalian kerja dan kalian cuma punya ruangan kamar doang sekarang. Kamar doang, meja, sana belakang ada kasur, kalian di depan udah full time. Kayak tadi, klien kalian banyak. Bangun, ngerjain, ketiduran, bangun, break, makan di situ, di satu ruang kerja terus yang sama. Kemudian bahkan pas diajar deadline, ketiduran, bangun, laptop atau komputer masih hidup layarnya semua. Kalian tuh rasanya 24 jam kerja terus, karena nggak ada perbedaan ruang, di situ melulu. Gitu. Itu nggak ada tadi ya, nggak ada batasannya akhirnya. Nah, belum lagi kalau kalian kerja dengan klien tadi internasional, ada perbedaan waktu. Kalian di Indonesia siang, misalkan di Amerika lagi malam. Dan sebaliknya. Dan semua klien internasional itu paling seneng namanya kerjaan tepat waktu dan kalian ngasih feedbacknya cepat. Di email sekarang, ya segera dibalas. Main Fiverr, ada ini bisa ngerjain, harus segera di-UK-in. Ada revisi, harus segera dikerjain. Alias kalian akhirnya tidak tidur di malam hari. Kadang saya punya kenalan di studio animasi di Malang, bahkan mereka di hari Sabtu, Minggu kerja. Mereka punya tim yang masuk kantor gantian, 24 hour a day, 7 day a week, non-stop gitu. Nah, tadi fisik kalian udah capek, non-stop kerjanya, sekarang tambahan dengan dihajar tekanan mental. Di gig ekonomi tadi, seperti apa tekanannya? Satu, namanya gig alias panggung. Orang untuk dapat kerjaan freelance itu mereka harus nampilin portofolio, terus yang keren-keren, yang cakep-cakep. Sehingga mereka punya probabilitas diambil sama klien kalian. Bayangin, bahwa pertumbuhan tenaga kerja baru itu non-stop. Banyak banget talenta-talenta baru keluar. Mereka ngulik hal-hal baru, tren-tren terbaru, teknis terbaru. Kalian mesti catch up. Waduh, portfolioku, gigku harus keren nih. Bikin porto terus. Itu capek. Gitu. Dan gak cuma masalah ini ya, gak cuma masalah skillnya yang bagus ya. Harga itu bikin pusing. Gak cuma Indonesia loh yang punya sumber daya manusia, yang skillnya jago, harganya murah. Kalau saya sebut satu nama negara, bayangan kalian gimana? Bangladesh, bayangan kalian apaan? India, itu kalau di pasar marketplace untuk pekerjaan freelance, mereka itu dikenal sebagai SDM yang skillnya bagus, harganya murah. Kenapa? Karena sama kayak Indonesia, living cost kita rendah. Mereka bisa kasih harga yang murah. Gitu. Dua, always ready, on fire. Bayangin kalian ngerjain multiple project bareng-bareng. Namanya freelancer, kerjaan bisa datang kapan aja. Dan kalian harus selalu on fire terus. Ada offering kerjaan padahal kalian tinggal 2 hari mau deadline. Sama calon klien harus selalu bilang, oke, I'm ready, bring on. Harus selalu siap terus, harus selalu spiritnya tinggi. Itu capek loh. Deadline lagi gila-gilaan, harus ready terus. Revisi sekarang ya, siap bos. Gitu. Itu biasa banget yang buat kerja freelance ya. Sekarang ya, oke. Capek. Gitu. Nah, kalau udah tekanan fisik sama mental,
jatuhnya begitu. Kalian akan burn out. Burnout itu apa? Kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang diakibatkan oleh stres yang berkepanjangan, terutama terkait sama urusan kerjaan. Contohnya, ciri-cirinya kayak gimana? Oke, emosional jelas ya. Jadi suka ada yang jadi marah-marah, kiri kanannya dihajar semua. Misalkan kayak saya, bapak-bapak berkeluarga itu jadi suka marah sama istri saya, anak saya misalkan. Terus kalian karena tadi ya lelah segalanya, mental sama fisik, kayaknya capek terus. Aku capek, bangun tidur capek, habis istirahat capek, ngomongnya habis healing capek, gampang sakit. Asam lambung naik, panikan, ada notifikasi, udah nggak mau pegang. Wah ini pasti klien nih, minta apa? No. Jadi itu, yang paling parah, akhirnya kalian nggak mau kerja lagi. Banyak orang kreatif punya pikiran bahwa kayaknya enak ya punya kerjaan kreatif yang sesuai hobi kita terus jadi profesi. Ya kalau masih santai enak. Yang suka gambar, kayak enak ya gambar terus nanti jadi udah gambar enak asik dibayar. Ketika udah burn out, paling parah kalian udah nggak mau gambar, lihat alat gambar udah mau muntah. Gambar terus. Oh mas nggak bisa mas, saya lihat pen tablet udah kayak mau muntah, saya pengen ganti kerjaan aja. Itu bisa sangat terjadi. Cek ciri-cirinya, mungkin teman-teman yang freelance udah ngerasain ini semua, panik lah seenggaknya mungkin ya. Saya sering panik. Oke. Ada banyak riset sebenarnya yang mengatakan bahwa dalam kondisi yang terlalu penuh tekanan, orang tuh sebenarnya malah nggak bisa kreatif. Jadi kreativitas itu butuh ini, contohnya ini ya, teori cognitive load ya, yang mengatakan bahwa kapasitas otak manusia itu terbatas. Mereka yang dalam kondisi penuh tekanan itu, mereka sudah tidak memprioritaskan kreativitas lagi. Mereka nggak mikir alternatif A, B, C, D lagi ya. Mereka itu cuma butuhnya kerjaan segera selesai. Nah, freelancer kerja mati-matian kenapa? Butuh duit bos. Kedua, ketidakpastian finansial, karena kita nggak tahu minggu depan tuh bakal ada kerjaan lagi atau enggak. Ya udah, yang ada dihajar aja semua sebanyak mungkin. Gitu. Kemudian apa yang mesti dilakukan? Pertama, buat yang sudah punya tanda-tanda kalian burnout, cari bantuan. Problemnya adalah kebanyakan orang kreatif itu introvert, udah itu kerjaannya sendirian. Cari bantuan, kalau perlu ke psikolog. Kedua, mikirnya adalah kualitas over kuantitas. Usahakan dapat klien tetap. Dengan punya klien tetap, kalian nggak capek untuk hunting kerjaan di marketplace. Kemudian kalian waktunya lebih jelas, potongan bayaran nggak dipotong sama marketplace penyedia jasa, itu enak. Nah kemudian perlakukan secara personal bukan transaksional ya. Jadi kalau kalian punya klien itu, jangan cuma dikontak-kontak ketika punya urusan kerjaan aja. Untuk long term bisnis kalian harus punya hubungan personal yang bagus. Chit-chat di luar urusan kerjaan. Kadang dibonusin kerjaan. Misalkan nih kerjaannya cuma bikin logo, ya udah dikasih ini aja, ditambahin bagaimana kalau logo itu diaplikasikan, dikasih mock up. Nah mungkin kerjaan bonus kayak gitu harus dilakukan. Nah kemudian ada selektif memilih proyek sama klien ya. Jadi klien tuh banyak yang red flag, yang mereka sendiri nggak tahu proyeknya itu mau ngapain gitu ya. Itu banyak, itu harus mulai dihindarin gitu ya. Kemudian kalian harus konsisten. Jadi seringkali kalau bertahan di dunia freelance itu harus kelihatan value kalian, skillnya di mana sih sebenarnya. Dan untuk membangun value yang sama terus itu mungkin better kerjaannya sama terus deh. Jangan selalu tergoda sama hal-hal yang lain ya. Banyak yang pengen nyobain hal baru itu gara-garanya bukan masalah duit, tapi pengen nyobain experience baru. Misalkan sekarang yang lagi ngetren itu buka aset untuk di Fiverr misalkan, di Canva. Nah mungkin kalau kalian mau gambar terus ya gambar dulu aja, nggak harus nyobain yang lain dulu. Terus hargai value kalian ya, hindari perang harga. Nah keempat adalah soal manajemen keuangan. Pastikan rem keinginan, jangan suka terlalu konsumtif dulu. Nggak usah gabung grup-grup yang isinya sharing setup kerja kalian gimana, pakai 3 layar, pakai device A, device B, device C. Ini kalau punya ini saya bakal lebih kok nanti produktif. Kadang itu cuma pembenaran aja. Kalian cari pembenaran aja buat konsumsi lebih banyak gitu ya. Buat anggaran, pengeluaran sama tabungan. Hitung pengeluaran kalian sebulan itu berapa. Kenapa? Karena kalian butuh tabungan untuk dana darurat. Hitung-hitungannya gimana? Karena freelancer nggak selalu ada kerjaan ya. Berapa jumlah tabungan darurat tadi?
Biasanya 3 kali dari jumlah pengeluaran. Jadi kalian bisa survive untuk 3 bulan atau mungkin sampai 6 bulan. Jadi penting sekali punya tabungan. Kalau sudah nanti duit kalian banyak banget, baru mikir soal investasi. Agar suatu titik, suatu saat nanti duit kalian bisa kerja untuk kalian sendiri. Ketika duitnya udah banyak, belajar instrumen investasi. Oke, kreativitas tidak bisa diukur hanya dari sekedar output komersial ya. Jadi ini sih closing statement saya mungkin ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa bahagia. Ngejar duit itu penting, tapi ketika kalian mungkin belum sampai di sana, belum sampai berkelebihan banget, cobalah bahagia. Mungkin itu cuma sederhana. Buat saya seorang bapak-bapak, barengan sama keluarga saya itu udah cukup kok sebenarnya. Nggak harus ngejar ini itu dulu. Ingat ya, cari bahagia. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih, saya Irfan. Wassalamualaikum.